Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wildaniati Prastika, asal kelas A Teknologi Pendidikan 2023. Jadi di video kali ini aku mau jelasin ceritain pengalaman aku tentang personal mastery atau penguasaan diri. Jadi ini tuh salah satu disiplin Peter Senge yang fokusnya ke komitmen belajar dan untuk berkembang terus. Oke, jadi aku tuh aktif di organisasi kampus, bagian kewirausahaan. Nah, tugas utama aku tuh ngurus laporan keuangan yang akan diaudit tiap 3 bulan dan bantu nyusun untuk strategi penjualan. Awalnya agak kaget juga nih, karena tanggung jawabnya lumayan besar ya. Megang uang, terus juga bikin laporan keuangan, dan harus mastiin kalau itu tuh sesuai sama apa yang aku pegang dan apa yang aku tulis. Tapi waktu awal-awal, jujur nih aku tuh belum jago banget buat laporan keuangan karena itu first time aku buat laporan keuangan karena sebelumnya aku belum pernah jadi bendahara, aku juga belum pernah masuk ke departemen kayak kewirausahaan ini pas di SMA atau SMP. Jadi jujur aku bingung banget, tapi aku punya tekad yang besar untuk belajar. Aku mulai tanya-tanya ke senior, cari contoh laporan lama, dan coba bikin versi aku sendiri. Lama-lama, aku mulai terbiasa. Bahkan pas audit per 3 bulan, laporan aku bisa lolos bahkan tanpa revisi sama sekali. Atau paling revisi kecil-kecilan aja. Selain itu, aku juga ikut kasih ide buat strategi penjualan, apa yang bakal departemen aku jual nih. Nah, dari situ aku belajar banget gimana data keuangan tuh penting banget buat ngambil keputusan. Misalnya, dari laporan penjualan kita bisa tahu produk mana yang lebih laku dan kapan waktu promo yang efektif. Nah, seru banget kalau misal ide aku tuh bisa dipakai sama tim aku atau sama departemen aku. Tapi ya nggak selalu lancar, ada kalanya aku keteteran karena tugas kuliah yang numpuk dan juga kegiatan organisasi yang lagi padat banget. Karena selain itu, selain aku jadi bagian dari departemen kewirausahaan, aku juga tetap jadi bagian dari organisasi tersebut dan ada proker-proker lain yang menjadi divisi-divisi selain divisi kewirausahaan. Jadi aku keteteran banget. Akhirnya pencatatan laporan keuangan aku tuh jadi molor dan aku ngerjain laporan tuh mepet sama tenggat waktu untuk audit. Hasilnya laporan jadi ada revisi dan juga sampai bukti-bukti laporan keuangan tuh yang harusnya diupload di Drive tuh jadi keteteran juga karena nyari-nyari bukti transfer, nyari bukti pengeluaran, nyari bukti pemasukan itu tuh jadi keteteran banget. Dari situ aku sadar kalau komitmen belajar itu bukan cuma pas lagi semangat, tapi juga harus konsisten walau kita lagi sibuk. Nah, untungnya organisasi aku juga suportif. Ada juga bendahara yang sama-sama audit tiap 3 bulan sekali yang terus ngingetin aku, reminder dari hari-hari sebelum aku laporan keuangan, sebelum aku audit. Jadi itu tuh ngebantu banget. Dan kita juga suka diskusi bareng sama departemen aku soal strategi penjualan. Tapi jujur, sistem reminder atau pengingat ini tuh masih bisa ditingkatin lagi karena kadang kalau kita lagi down itu tuh nggak langsung ketahuan kan sama pengurus lain. Jadi ini tuh masih bisa untuk ditingkatin. Nah, dari pengalaman ini tuh aku belajar kalau personal mastery itu bukan cuma skill, tapi juga soal niat dan konsistensi. Kita harus terus belajar dan tanggung jawab sama peran kita, apalagi kalau kerja untuk bareng tim. Organisasi emang penting buat kasih ruang kita untuk belajar, tapi semua itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau dua-duanya jalan bareng, individu komit, terus organisasi juga support, hasilnya pasti keren banget. Nah, sekian cerita dari aku. Makasih banget udah dengerin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.